Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang masalah terbuka hijab. Dan pada pertemuan kali ini kita membicarakan kajian ilmu tauhid tentang perbedaan musyahadah pandangan batin kita antara hamba, yakni kita selaku manusia hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pandangan tentu ada benarnya. Apabila kita memandang kepada masalah tentang terbuka hijab, maka masalah membuka dinding atau membuka hijab antara hamba dengan Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, dengan tujuan agar kita memiliki kelapangan dada, kelapangan pikiran, bisa merasakan ketenangan, dan agar kita dapat bersabar pada saat mendapat musibah dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga dengan harapan agar kita dapat menerima apa yang ditentukan, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh reda dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah pertanyaan hamba Allah yang beriman. Apabila hamba berbuat maksiat, apakah Tuhan marah atau tidak? Ini pertanyaan. Dan apakah bisa kira-kira orang yang maksiat itu dikatakan sebagai orang yang... Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita mengambil satu pendapat para ulama tentang keakuratan mendukung dari pendapat-pendapat kita secara ilmiah, didukung dengan pendapat-pendapat para ulama. Ulama berkata, "Idza asal abadu faqataballahu 'indahu ta'atun fala tusamma 'indallahi maksiyatan li'annahu yashhadu jiryanil qudrati fi maksiyatihi wa huwa sakinun tahta jiryanil qudrati wa la yujadu bihi syakkun wa hadza dalilun ala quwwatil kasbi bihadzal mashhad." Idza asal abdu, apabila hamba berbuat maksiat, faqataballahu 'indahu ta'atan, faqataballahu, maka Allah menulis, 'indahu, menulis itu hamba, ta'atan, sebagai orang yang berbuat ketaatan kepadanya. Ini pandangan batin, bukan pandangan mata zahir. Kalau kita melihat secara kebatinan, ada orang berbuat kebaikan, berbuat kemaksiatan, nah, itu faqataballahu 'indahu ta'atun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis hamba itu sebagai orang yang berbuat ketaatan. Ini ada pandangan yang demikian. Nah, bagaimana pandangan ini?
fala tusamma 'indallahi maksiatan. Karena itu hamba memandang kudratnya yang memperlakukan kepada kemaksiatan. Jadi yang dipandang kudratnya itu adalah kudratnya Allah. Ya, Allah menciptakan surga. Allah menciptakan neraka. Allah yang mengatur segala-galanya. Jadi kalau dia dibukakan hijab, melihat orang berbuat maksiat, maka dia mengatakan dengan pandangan mata hatinya itu adalah qudratullah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia memandang itu hamba berbuat maksiat, tetapi perlakuan itu adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sakinun tahta jiryanil qudrati. Wa huwa sakinun, dan tidak ada kerah. Wa huwa sakinun, dan dia itu sakinun, dia itu tetap atau diam. Dia tetap diam. Perlakuan tahta jiryanil qudrat, itu memandang dia itu tetap diam perlakuan kudrat Tuhan. Itu adalah kudrat Tuhan. Apakah dia melakukan atau dia diam, itu adalah perlakuan kudrat Allah. Itu kekuasaan Allah. Ini pandangan perbedaan pandangan musyahadah. Wala yujadu fihi syakkun, dan tidak menemukan padanya syakun, keraguan sedikit pun. Jadi tidak menemukan keraguan sedikit pun. Dan tidak ada keraguan dalam musyahadahnya, dia yakin itu adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan surga neraka di antara manusia. Dia dibukakan hijab, melihat ada yang berbuat kebajikan, ada yang berbuat ketaatan, ada yang berbuat kejahatan. Semuanya itu adalah qudratullah. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan, kita melakukan dosa, jangan sampai menyandarkan bahwa ini adalah dari Allah. Jangan. Nah, inilah pandangan-pandangan orang Jabariyah. Pandangan orang Jabariyah memang demikian. Kalau dia berbuat kebaikan, itu dari Allah. Dia berbuat kejahatan dari Allah. Dia berbuat maksiat dari Allah. Itu pandangan yang sesat. Pandangan yang sangat keliru, sesat. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan faminallah, dan barang siapa yang melakukan amal salih faminallah, maka itu berasal dari Allah. Wa man asa falinafsik, dan apabila dia melakukan kejahatan, melakukan dosa, falinafsik, itu dari diri kamu sendiri, kata Allah. Ya, diri kamu yang dipengaruhi nafsu amarah yang mendorong berbuat kejahatan. Diri kamu yang dipengaruhi ya adalah setan, iblis, jin. Nah, itu bukan dari Allah. Jangan menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan. Wa hadza dalilun ala quwwatil kasbi bi hadzal mashhad. Ini dikatakan dalil atas kuat pandangan hamba. Ini merupakan wahadza dalil, dan ini dalil ala quwwatil kasbi, atas kekuatan pandangan hamba ini. Inilah kekuatan musyahadah hamba, sehingga dia diperlihatkan orang melakukan kejahatan, orang melakukan kebaikan. Semuanya itu merupakan qudratullah. Inilah kekuatan. Bihadzal masyhad, ini merupakan dalil. Jadi wahadza dalil, dan ini dalil ala quwwatil kasbi fi hadzal masad, atas kekuatan
terbuka, atas kekuatan terbuka hijab pihajal masyad pada ini pandangan. Jadi pada pandangannya ini. Jadi dalil atas kuatnya pandangan hamba, terbuka hijab. Apabila berbuat maksiat seseorang hamba, Allah menulis itu hamba, orang yang taat kepadanya. Mengapa? Karena hamba memandang kudrat dan memperlakukannya itu adalah kepada kemaksiatan. Itu semuanya kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa maksiatul abdi ta'atan limwa faqatil abadi li iradatil haqqi ta'ala walina ziril abdi ila jiryanil haqqi wa taqlibil haqqi ta'ala lahu. Asa maksiatul abdi, dikatakan maksiat itu hamba taat karena menyesuaikan itu hamba dengan kehendak Tuhan. Nah, ini menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Limwa faqatil abdi li iradatil haqqi ta'ala, menyesuaikan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Karena ini menyesuaikan iradah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Dan memandang hamba akan perlakuan kudrat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilihat itu hamba membolak balikan Allah terhadap itu hamba. Nah, itulah merupakan semuanya kudrat. Nah, kudrat kekuasaan Allah. Apakah hamba itu melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, dia bergerak dan diam, itu semuanya adalah merupakan kudrat dari Allah. Ini pandangan batinnya demikian. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah maksud dari ayat ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsi? Dan apa yang menimpa kamu, yang kamu lakukan min hasanatin, berupa kebajikan, fa minallah, maka itu dari Allah. Jadi apa yang kita lakukan maka berupa kebajikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsi, dan apa yang kita lakukan berupa kejahatan itu dari diri kamu sendiri. Jadi jangan menyandarkan kalau kita berbuat kebajikan itu dari Allah, betul. Tapi kalau berbuat kejahatan, ini akui bahwa itu dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Karena diri kita sendiri dipengaruhi nafsu yang mendorong untuk berbuat kejahatan. Nah, ini kita tidak bisa mengendalikan nafsu karena pengaruh-pengaruh iblis, jin, dan setan, sehingga kita melakukan kejahatan. Di sini Allah tidak ikut campur. Nah, apabila kita melihat orang, nah ini pandangan mata batin kita bahwa itu merupakan kudratullah, kekuasaan Allah, iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ayat tersebut, pandangan kita semua kebaikan adalah inayah, itu pertolongan Allah. Kita melakukan kebaikan itu merupakan inayah, hidayah dari Allah, anugerah dari Allah. Kita dapat melakukan kebaikan itu merupakan inayah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Dan kita tidak mungkin juga merasakan bangga karena itu anugerah Allah. Yang namanya anugerah Allah ini kapan saja Allah mau mengambil, kita ikhlas, ikhlas menerimanya. Tidak ada perasaan sedih. Karena Allah yang mengasih hidayah, Allah yang mengasih petunjuk. Tetapi hamba itu lagi tiba-tiba dia berbuat maksiat, melakukan kejahatan, ditarik Allah hidayah itu.
petunjuk anugerah yang Allah berikan ditarik Allah kembali. Nah atau kita tetap berbuat kebaikan, tetapi Allah menguji keimanan kita, lalu Allah tarik, lalu Allah ambil anugerah kenikmatan, ya dikurangi. Justru itu kita memandang semua fasilitas kenikmatan yang kita miliki ini adalah milik Allah. Jangan sekali-kali berpandangan itu milik kita. Jadi kalau Allah mengambil itu ikhlas. Ada yang mengatakan juga ini adalah amanah yang perlu ya kita sampaikan kepada yang berhak. Punya harta, tentu banyak orang yang mengharapkan pertolongan, punya uang dan sebagainya, banyak yang mengharapkan pertolongan kepada kita. Panti asuhan, ya. Panti jompo. Nah ini wanita-wanita yang sudah lansia, yang lanjut usia, wanita janda, anak yatim, orang-orang yang telantar, orang yang mau melanjutkan pendidikan tidak punya uang. Nah ini mau membangun pondok pesantren, panitia tidak punya uang. Nah ini karena kita memiliki fasilitas keuangan yang banyak, kita sampaikan, kita kasih. Karena ini semua ini adalah amanah Allah Subhanahu. Amanah Allah yang wajib kita syukuri. Tentu semua yang Allah kasih ini, apakah yang baik atau kita terkadang menerima ujian atau musibah, semuanya itu ada hikmah, apa yang hikmahnya. Makanya pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang hikmah ketauhidan, dan pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang perbedaan pandangan musyahadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kejahatan itu tersebut dari kita. Nah, ini jangan sampai menyandarkan kalau ada kejahatan itu dari kita. Ini adab hamba dengan Tuhan, kita ini punya adab. Kalau kita berbuat kejahatan, jangan menyandarkan bahwa kejahatan dari Allah. Meskipun Allah yang menciptakan itu kejahatan, Allah yang menciptakan itu neraka, menciptakan surga, menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang ada di dunia ini. Tetapi adab kita kepada Allah. Kalau kita melakukan kejahatan, melakukan dosa sekecil apapun, itu akuilah dari diri kita sendiri. Imam Junaidi al-Baghdadi, seorang ahli Sufi, ini berkata, arba'un turfa'ul abdu ila a'lad darajati wa in qalla amaluhu wa ilmuhu al-hilmu wa tawadu'u wa sakha'u wa husnul khulq. Alhamdulillah Rabbil alamin, ya yarhamukallah. Menurut Imam Junaidi, arba'un, 4. Turfa'ul abdu, hamba itu diangkat Allah ila a'lad darajat, kepada derajat yang tertinggi. Turfa'ul abdu, diangkat Allah hamba itu ila a'lad darajat, kepada derajat yang tertinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, meskipun dia itu amalnya dan ilmunya sedikit. Allah tidak akan memandang apakah hambanya itu amalnya sedikit atau ilmunya yang sedikit. Tapi kalau banyak, nah ini lebih baik lagi. Jadi Imam Junaidi berpendapat Allah mengangkat hamba itu ke derajat yang tertinggi meskipun hamba itu amalnya tidak terlalu banyak. Karena kita beramal tidak bisa juga dipaksakan. Nah, keilmuannya juga tidak terlalu banyak. Ini yang pertama ini. Al-hilmu, ini yang pertama, bersifat hilim. Ini lambat marah, terkadang kita cepat marah. Sehingga permasalahan malah bertambah karena marah. Kemarahan tentu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah menjelaskan dalam kata hukamahnya itu, as-sabru syaja'atun, sabar itu adalah berani.
Artinya sabar itu berani menahan kemarahan. Terkadang kita tidak berani menahan kemarahan. Jadi orang yang berani menahan kemarahannya itu adalah sabar. Yang pertama itu hilm, lambat marah. Makanya Rasulullah lambat sekali marah. Paling-paling kalau Rasulullah itu marah, muka Rasulullah itu agak kemerah-merahan, gak seperti kita. Marahnya kadang tangan kita melayang dan sebagainya. Nah, terkadang kita menghujat, bahkan sekarang menghujat melalui media sosial dan sebagainya. Nah, sehingga sedunia orang tahu bahwa dia buka aib orang. Nah, ini betapa berdosanya dia. Padahal Rasulullah SAW melarang ya kita membuka aib saudaranya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu, kata Rasulullah, menutupi aib saudaranya. Saudaranya punya aib, punya kesalahan, dia tutupi. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia. Yang kedua tawadu', merendahkan diri. Punya keilmuan, punya fasilitas, dia tidak ada kebanggaan karena dia menganggap semua itu adalah milik Allah. Yang ketiga adalah wasakha'u, adalah pemurah, suka bersedekah. Nah, baik sedekah wajib, kalau sedekah wajib ya pasti sedekah sunnah. Semua kenikmatan anugerah yang Allah berikan selalu dia memberikan sedekah kepada orang-orang yang berhak, kepada fakir miskin. Apakah mereka yang selalu mengharapkan uluran tangan? Nah, selalu mereka mengasih. Ini namanya adalah orang yang diangkat derajatnya. Yang pertama tadi adalah lambat marah. Kedua adalah bersifat tawadu. Ketiga pemurah, suka bersedekah. Keempat husnul khulqi, akhlak yang baik, karakter. Nah, ini makanya kita seorang hamba diperlukan karakter, akhlak yang baik terhadap sesama manusia, akhlak yang baik juga terhadap Allah. Kita punya adab, punya akhlak. Makanya adab itu tinggi nilainya. Al adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Setinggi apapun ilmu yang orang miliki, sebanyak apapun, kalau dia tidak punya adab, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang alim, dia hanya ilmuwan. Maka orang yang alim itu di samping memiliki keilmuan, dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, dia punya karakter, punya adab. Dia memiliki akhlak yang mulia. Ini yang keempat. Wa qala as-sufiyyu martafa'a man irtafa'a bi kathrati salatin wala saumin wala mujahidin wa inna martafa'a bil khuluqil hasan. Nah, ini seorang sufi berkata. Wa qala as-sufi, dan berkata orang sufi, martafa'a man irtafa'a bi kasrati salatin wala saumin wala mujahid. Diangkat derajat hamba itu bukan dilihat karena banyaknya salat, banyak dia melaksanakan salat sunat, bukan dilihat dari itu, kata orang sufi. Yang kedua katanya wala saubin, bukan banyak melaksanakan puasa, maksudnya di sini puasa sunnah. Wala mujahidin, bukan banyaknya dia berjihad, bukan. Ini tiga. Bukan dilihat dari banyak salatnya. Kalau salatnya banyak lebih baik, bukan dilarang kita salatnya, salat sunat. Tetapi kalau dia tidak mampu, hanya salatnya tidak begitu banyak. Kemudian puasanya juga. Nah, ini kan di bulan Syawal ini kita puasa. Nah, nanti puasa lagi di tengah berbulan. Di tengah bulan namanya Ayyamul Bid, puasa putih, puasa Senin Kamis. Tetapi dia puasa tidak banyak. Begitu juga zihadnya pun tidak banyak. Nah, tetapi dia ada punya kelebihan. Apa kelebihannya? Inna martafa'a bil khuluqil hasan. Dia punya kelebihan
Apa kelebihannya? Diangkat Allah derajat hamba itu hanya karena baik akhlaknya, baik karakternya, baik perangainya. Nah ini. Makanya Rasulullah SAW begitu diutus yang disempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. 23 tahun Rasulullah berdakwah. Innama bu'istu, aku ini hanya saya diutus, kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi urusan akhlak itu penting sekali, baik terhadap Allah maupun terhadap hamba. Kaum muslimin rahimakumullah. Adab kita hamba terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa kejahatan atau maksiat datang dari kita, sekalipun pada hakikatnya datang semuanya dari Allah. Memang semua kejahatan itu datang dari Allah. Karena Allah yang menciptakan kemaksiatan, Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan neraka. Tetapi adab kita, kalau ada kejahatan, maka itu adalah dari kita sendiri, akui dari kita sendiri. Kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan juga kita bisa lagi melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Kajian ilmu tauhid adalah kita berbicara tentang dasar ilmu tauhid dan sifat Allah yang pertama di antara 20 itu adalah sifat wujud. Jadi sifat Allah ada 20, nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita bicarakan tentang sifat wujud, sifat yang membicarakan bahwa Allah itu ada. Mohon maaf sekali lagi atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.